kasih kepada Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya saya ajak dulu Bapak dan Ibu untuk lebih fokus di sini. Ya saya nggak pengen ketika diseminasi ini hanya sekedar formalitas saja sebenarnya, tapi banyak ilmu yang kita bisa bagi di sini. Jadi kita fokuskan dulu, kita ada di sini, bisa ikutin saya Bapak dan Ibu ya, bisa fokus. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, yuk angkat tangan kanannya yuk. Silakan angkat tangan kanan yuk. Angkat tangan kanan dulu. Angkat tangan kanan dulu. Angkat dulu. Angkat dulu. Kalau misalkan dalam pembelajaran kita, ini namanya analisis diagnosis. Jadi ada orang itu yang dia pembelajar, dia mendengarkan, dia siap sebagai auditor. Jadi kan mendengar. Tapi yang orang yang visual, apa yang dia lihat itu yang dia ikuti. Kalau yang auditor itu ketika mendengar, angkat, dia angkat. Tapi kalau yang visual, angkat, dia ikuti. Tapi nggak apa-apa ya, namanya kita juga di awal. Oke, kita senam otak dulu, pokoknya dulu siap-siap kita sekali. Usia muda kita perlu senam supaya lebih bugar. Oke, bisa diikutin mungkin dari video berikut. Oke. Banyak juga setiap caranya yang main otak kirinya ya. Oke, ini adalah untuk memperlancar, untuk menggunakan dua sisi otak kita. Hal-hal yang mudah kan begitu sebenarnya. Coba kepada ini. Oke, kita kan kalau otopis, kemudian ditembak sama tangan kanannya. Kalau dalam keadaan cepat dibalikin ke dorong. Karena kita belum terbiasa. Balikin lagi, dorong. Pasti beli. Berhitung juga sama. Oke, kita coba ya. Cara berhitung nih. Oke, kepalkan tangannya. Hitung yang cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat kepada ibu ya. Oke, cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan. Tapi kalau kita ubah mindset kita 1, 2. Jangan dibagi 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1,
2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Ini bisa dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu di kelas juga. Atau kita belibet mulutnya. Ngomong, ya, kalau kelas 5 itu atau kelas 6 fotosintesis gitu ya. Ngomong anak-anak fotosintetis. Nah, itu kan beda ya, sintetis dengan sintesis. Atau spidol jadi pisidol. Padahal kita juga belum tentu benar. Kita ambil contoh. Oke, cengek. Kita yang sudah kalian biasa. Cengek. Coba Bapak dan Ibu ikutin cengek. 3 kali yang cepat, tapi cengek. Cengek. Oke, silakan. Baik. Pintar. Ulang dulu dong. Kalau sekarang ganti cengeknya. Jadi kencur. Nah, coba ganti. Kencur. Cepat. Sengket. Coba kapan? Bagaimana kalau kita gabung? Cengek. Nah, tiga-tiganya. 3, 2, 1 mulai. Cengek bukan kengek. Cengek bukan kencek. Kencur bukan cengkur. Cengek, kencur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Ibu karena sudah fresh ya, kita biar lebih semangat karena hal-hal yang akan kita bahas hari ini adalah tentang budaya positif. Bagaimana sekolah kita ini menjadikan sekolah-sekolah yang penuh dengan aktivitas yang positif. Untuk pada intinya, Bapak dan Ibu, kita selaku guru akan menuntun anak-anak kita itu menjadi manusia-manusia yang selamat dan bahagia untuk dirinya dan untuk kelak dia di masyarakat. Intinya itu, pembelajaran kita harus selalu tertuju dan berpihak kepada murid. Itu yang disampaikan oleh filosofi pendidikan kita. Bapak dan Ibu kenal KHD, Ki Hajar Dewan. Jadi bukan hanya 3 filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita kenal. Kalau yang paling terkenal kan 3 sebenarnya. Dan yang paling terkenal di antara 3 ini 1, Tutpuri Handang. Oke. Padahal ada 2 lagi. Apa ini? Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Manungkarso, Tutpuri Handang. Itu baru 3. Yang lainnya masih banyak. Tadi saya sampaikan bahwa pendidikan kita itu adalah selalu berpihak kepada murid untuk menuju manusia yang selamat, bahagia untuk dirinya dan untuk dia kelak di masyarakat. Kemudian juga pendidikan kita harus berdasarkan kodrat zaman, kemudian kodrat alam. Jadi Bapak dan Ibu, ini salah sebelum ke pembahasan kodrat zaman itu artinya kita selaku tenaga pendidik mungkin dalam dunia PAI ya, Pak Haji sudah lebih paham bahwa Rasul pernah mengatakan didiklah anakmu itu sesuai dengan zaman. Rasul atau ahli ya? Pak Rasul ya? Didiklah anakmu itu sesuai zamannya. Jangan menuntut anak itu seperti yang kita inginkan, tapi kita yang harus mengikuti apa yang mereka sekarang ini lagi trennya atau lagi berjalannya, karena beda generasinya. Mungkin ada yang generasi kolonial, ya, yang generasi kolonial itu yang mungkin yang pernahlah di zaman Belanda penjajahan gitu ya, zaman kolonial. Ada zaman sekarang milenial. Ada zamannya lagi, zamannya macam-macam lah, ya. Apalagi ada zaman Gen Z atau generasi strawberry, generasi sandwich. Kalau saya mungkin maksudnya generasi sandwich sebenarnya. Apa generasi sandwich? Ke atas saya dituntut sama keluarga dari orang tua dan yang lain-lainnya. Apalagi saya selaku anak laki-laki pertama ya, harapan mimpi orang tua saya itu kan anak saya ini harus jadi orang gitu ya, biar kayak orang-orang. Tapi saya juga punya keluarga, jadi saya di tengah-tengah ini. Tanggung jawab saya selaku seorang anak, tanggung jawab saya selaku seorang suami dan seorang ayah. Tapi anak-anak sekarang disebutnya generasi strawberry, generasi kolonial. Cakep sih, anak-anak sekarang kan cakep-cakep ya, pinter-pinter, tapi ragu. Nah, ada apa-apa masalah dikit terjun dari gedung, ada apa-apa sedikit nabrakin diri ke kereta. Jadi kita NATO badannya kayak ini. Kita selaku guru, jadi pembahasan kita kepada Ibu. Sebelumnya, saya punya pertanyaan pengantin. Kita di sekolah
boleh dijawab setuju atau tidak, atau boleh Bapak dan Ibu menyampaikan pendapat. Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, boleh. Gaji gimana? Guru kelas. Bu Jenny, silakan Bu Jenny. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju. Oke. Bu Roswati, kita lanjut ke poin 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, ini dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, Pak. Setuju. Bu Ai, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju dan tidak setuju. Setuju dan tidak setuju. Setujunya bagaimana? Tidak setuju bagaimana? Setujunya kalau kita memberikan penghargaan ke anak, emang motivasi anak itu akan meningkat. Tapi tidak setujunya juga kalau setiap diberikan penghargaan, nanti anak itu akan sombong, akan meminta penghargaan itu lagi. Kok saya sudah setuju tapi tidak dikasih penghargaan, ya, tidak semangat, tidak semangat. Kalau tidak ada hadiahnya tidak semangat. Iya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk rekan-rekan kita. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, terima kasih. Ini adalah pertanyaan pemantik. Ini adalah latar belakang yang akan kita bahas nanti. Bapak dan Ibu ya. Dalam topik eksplorasi konsep yang akan kita bahas, ini ada beberapa materi kepada Ibu. Ini, tapi kita nggak bahas tuntas, ini hanya sekilas saja. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol kita selaku guru. Nanti Bapak dan Ibu kami ajak untuk seperti apa sih posisi Bapak dan Ibu saat ini. Kemudian restitusi, segitiga restitusinya, apa sih restitusi itu? Nah, kemudian bagaimana prakteknya? Kita bahas nanti. Oke, sekarang boleh Bapak dan Ibu berhadapan-hadapan dengan temannya. Oke, dengan temannya. Ya. Ini, oke, satu orang. Oke, yang sebelah sini aja ya, sebelah sini. Oke, yang sebelah sini ini adalah A. Bu Haji boleh dengan saya. Oke, ini yang sebelah sini berarti Bu Ira, Bu Ros, Bu Ai, ini adalah A. Oke, buka tangannya, Bu Haji juga A. Buka tangannya, kemudian simpan, oke? Simpan sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak dan Ibu, oke? Sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak itu, apa itu terserah, pokoknya masing-masing punya sesuatu yang paling berharga dalam hidup, dan itu sangat penting buat hidup Bapak dan Ibu, oke? Simpan di tangan kanannya, atau tangan kirinya juga boleh, kemudian kepalkan, jaga baik-baik apa yang menurut Bapak dan Ibu itu adalah sesuatu yang paling berharga, dan pokoknya itu sesuatu yang penting buat hidup Bapak dan Ibu. Oke? Silahkan untuk yang paling sebelah sini bujuk supaya teman itu memberikan apa yang ada di tangannya. Terserah, mau dengan marahan, dengan rayuan, dengan bentakan, dengan ayolah. Dibayar juga boleh. Dibayar juga boleh. 1 juta, Bu. Udah belum siap, saya butuh banget. Silakan Bapak dan Ibu juga boleh. Ya, silakan. Baik. 20 juta wajib. Ada orang mau bayarin 20 juta. Kasihkan. Oke, teman-teman tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Bisa disampaikan Pak Haji, apa yang dilakukan oleh Bu Rosdiana? Memberikan? Belum. Haji diapain? Dirayu. Belum ngapain? Dirayu. Testing. Enggak. Bu Inti gimana kalau baik? Kalau kasih uang mau aja. Mau aja. Biar berbeda jawabannya. Berarti masih bisa dibeli ya? Enggak. Tetap Enggak nawar. Oh, enggak juga. Oke. Kalau yang Bukan, terus mati gimana? Tetap mau. Ya? Belum. Tetap. Bu Ira juga gitu. Baik, Bapak dan Ibu. Kalau kita baca ini kemudian boleh ya tadi mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. Mau membujuk, merayu, kemudian apa yang terjadi? Ini namanya dalam bahasa teorinya ada yang kita sebut dengan teori kontrol. Teori pilihan, ilusi kontrol.
Jadi ilusi ini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi Bapak dan Ibu. Ilusi itu tidak nyata. Kenyataannya adalah dalam teori kontrol dinyatakan bahwa yang punya kontrol atas diri kita itu adalah diri kita sendiri. Bapak dan Ibu punya kebebasan memberikan, mempertahankan, dibujuk, dirayu, dihardik, dibayar sekalipun kalau memang itu penting buat diri kita, tidak akan diberikan. Karena apa? Kontrol yang dimiliki oleh semua manusia itu adalah di dirinya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa memaksakan orang lain untuk menjadi apa yang kita mau. Karena masing-masing punya kontrol, termasuk murid kita kepada kita. Jangan sampai memaksakan murid kita itu untuk menjadi apa yang kita mau. Karena kita hanya selaku fasilitator yang hanya bisa menuntun bagaimana anak-anak kita itu mencapai kodratnya dan itu bisa menjadi lebih baik. Ibarat Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru ini adalah seperti petani. Petani itu yang hanya menanam bibit jagung, bibit padi, merawatnya, menyiangi, memupuk, menyiram. Yang memanen orang tua. Ya, memanennya kita Enggak, orang tua. sendiri. Sampai saya masih ingat kepada Ibu, ada seorang kiai di Indonesia namanya Mbah Mun itu siapa Pak Haji? Namunin Ya, di Baik. Juga. Ya, jadi Mbah Mun itu mengatakan jadi seorang guru itu nggak usah pengen anak-anak kita itu pintar. Oh, bangun itu. Bangun. Saran. Ya, nggak usah pengen pintar. Ya, nanti kalau kita pengen pintar terus anaknya bodoh, kita yang akan capek. Nanti nggak ikhlas ngajarnya. Bayangkan saja di antara mereka puluhan, ratusan orang yang kita ajar, salah satunya itu bisa menarik tangan kita nanti ke surganya. Amin. Entah siapa itu, ketika kita punya keikhlasan dalam mendidik mengajar anak kita, satu saja anak yang kita didik itu, ya bisa menarik tangan kita itu menuju surganya Allah. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita sekali lagi tidak punya kontrol atas mereka, yang kita miliki hanya bisa menuntun mereka saja. Jadi itu yang tadi disampaikan ini super ilusi. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Kita hanya bisa membimbing, menuntun. Ini Bapak dan Ibu dalam teori kontrol yang tadi disampaikan Dr. William Glasser. Ini yang pertama. Oke, ini kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri Anda. Apalagi kalau dikaitkan dengan agama. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Itu Bapak dan Ibu ya. Itu Quran atau hadis Pak Haji? Quran. Quran ya, mohon maaf astagfirullahaladzim. Jelas. Ya, mohon maaf. Itu Quran. Ya, Quran menyampaikan begitu. Allah tidak akan pernah mengubah suatu kaum selama kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri. Begitupun dengan kita. Begitupun dengan anak-anak kita. Karena mereka punya hak kontrol atas dirinya. Dan ini harus dicapai dengan berdisiplin. Ya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sebagai seseorang yang memiliki nilai-nilai yang berharga. Jadi Bapak dan Ibu, itu namanya teori kontrol. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Bapak dan Ibu, saya tanya dulu. Misalnya, ibu kepala menyuruh Bapak dan Ibu untuk pergi pelatihan di Cibeber 1 misalnya. Bapak dan Ibu berangkat. Ya, Bapak dan Ibu berangkat. Boleh dipilih dalam hatinya. Kenapa Bapak dan Ibu berangkat? Option A. Biar saya tidak dimarahi sama ibu kepala. Oke, option A. 2. Pokoknya saya nurutin ibu kepala aja daripada saya nanti kena tegur. Yang kedua, Yang jalan-jalan.
Saya sumpah di sekolah. Saya pengen jalan-jalan dan lumayan ada uang transportnya. Ketiga. Gitu ya. Yang ketiga, saya ingin memperbaiki diri, saya ingin mengupgrade diri, saya ingin belajar apa sih yang mau disampaikan di sana. Saya pengen bawa oleh-oleh. Ketika saya pulang, saya menjadi bertambah. Oke, ilmu. Baik. Itu ada A, B, dan C. Baik ya. Oke. Ini namanya teori motivasi. Baik. Yang memilih A ada banyak. Karena begitupun dengan anak kita. Anak-anak kita datang ke sekolah menuruti aturan kita, nurut sama kita, bukan karena hormat ke kita, tapi karena dia takut dengan Takut dimarahi. takut dimarahi. Buktinya sholat duha itu sendiri harian gak ada. Kalau harian nggak ada, tapi kalau di sholat, yang di atas turun sholat dua, duduk, sholat. Ada motivasi di sini. Mereka melakukannya, tapi beda motivasi. Ya. Dan ini bukan cuma dengan anak-anak kita, dengan kita pun selaku gurunya. Demikian sama. Jadi kalau kita masih memiliki yang A, beristighfar. Sama Bapak dan Ibu, sama Bapak dan Ibu. Serius, ini banyak disampaikan. Ketika mengikuti CGP itu apa? Digembar-gemborkannya. Ini adalah tiket, ini adalah motivasi untuk jadi kepala sekolah dan pengawas. Awalnya banyak yang orang itu termotivasi dengan itu. Karena tujuan akhirnya adalah itu. Ketika itu tidak tercapai Bapak dan Ibu, itu hanya menjadi sebuah kekecewaan, sakit hati, stres, pusing, merasa rugi. Kalau ternyata setelah memperdalami ini, mempelajari ini, paradigma yang tadi awalnya adalah menuju itu, perlahan mulai pudar. Ternyata itu adalah sebuah gunung saja. Banyak hal yang bisa kita pelajari, dan ini lebih berharga, lebih penting daripada hanya sekedar jadi seorang pengawas dan kepala sekolah. Percayalah Bapak dan Ibu, kalau Umar bin Khattab mengatakan apa yang akan menjadi milikmu tidak akan kemana-mana, dia akan datang menuju kamu dan akan menjadi milikmu. Tapi kalau itu bukan milikmu, sampai kita kejar mati-matian juga, yakin tidak akan tercapai. Dan itu harus kita tanam. Yang tadi disampaikan, ini yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu artinya motivasi luar, ya, hal-hal luar yang mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu. Itu namanya ekstrinsik. Kemudian opsi yang B tadi, lumayan pengen jalan-jalan, ada uang transportnya, pengen dihargai, apalagi saya didorong sebagai seorang yang misalnya saya ini menurut ibu kepala ini saya adalah guru yang berprestasi, guru teladan. Terpilih. Terpilih saya ini. Saya harus lebih baik daripada yang lain. Yang lain mah apa? Cuman ramehan lah baik. Saya mah ramehan McD. Nah, itu juga nggak boleh. Itu artinya motivasi yang kita buat itu tidak hanya bersifat sementara dan pasti itu tidak akan bertahan lama. Kalau sudah nggak dihargai ya tadi yang disampaikan baik, begitu nggak dikasih kecewa. Tapi motivasi yang ketiga itu yang kita sebut sebagai motivasi intrinsik, artinya motivasi itu dalam diri kita. Saya tidak menyalahkan Bapak dan Ibu, ya, karena terkadang sesuatu itu untuk menjadi budaya, menjadi terbiasa, awalnya harus dipaksa. Dengan dipaksa jadi terbiasa, jadi pembiasaan, jadi budaya. Tapi kita mungkin selaku guru harus pandai-pandai mengolah, jangan sampai itu berlangsung dan menjadi ketergantungan. Bagaimana sesuatu yang terpaksa tadi menjadi sesuatu yang biasa dan seolah-olah dibutuhkan. Sama seperti sholat Bapak dan Ibu. Sholat itu kan kalau anak-anak sudah dipaksa di awalnya susah, tapi berawal dari dipaksa, terpaksa, gimana caranya sampai sholat itu menjadi sebuah kebutuhan. Kalau nggak sholat itu butuh, sebenarnya kita yang butuh, bukan Allah itu bukan butuh kita, enggak, tapi kita yang butuh Allah. Nah itu sebuah tantangan buat kita. Bagaimana motivasi intrinsik itu muncul untuk anak-anak kita. Nah ini Bapak dan Ibu, bedanya tadi
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi kalau kita disuruh takut dihindari atau dimarahin oleh ibu kepala. Nah, ini namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan juga dari orang lain, dari instansi, ini juga motivasi eksternal. Yang harus kita lakukan itu adalah ini. Ini adalah tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Insya Allah Bapak dan Ibu, semua hal positif itu akan berbalik lagi ke kita. Kalau kita melakukan hal positif, yang kita dapat pun positif. Kalau misalnya kita sudah berbuat baik nih sama orang, ternyata orang yang berbuat baik sama kita, jangan sampai kita menjadi orang yang sama seperti dia. Maka jadilah kita yang positif, biarkan dia yang negatif. Ketika orang tidak baik dengan kita, ya kita berarti bukan mereka. Kita tetap melakukan hal positif tersebut kepada Ibu ya. Itu. Sekarang Bapak dan Ibu, saya ajak sedikit mengevaluasi diri. Ini ada pertanyaan. Silakan tentukan hukuman atau konsekuensi. Ada tindakan guru terhadap anaknya, mencatat 100 kali dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena ada anak terlambat di sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, ini ada hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh angkat tangan yang hukuman? Hukuman. Boleh angkat tangan yang konsekuensi? Oke, save aja dalam hati. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Datang terlambat sekolah, lari sana kamu 2 kali keliling. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Boleh angkat tangan yang hukuman? Yang konsekuensi ada? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejokan. Hukuman. Baik, sekarang kita cek. Pernah Bapak dan Ibu melakukan ini? Iya, saya pernah. Pernah. Udah enggak lagi. Baik. Oke. Kita lihat. Baik. Untuk mencatat, ya saya tidak tahu itu adalah hukuman. Lari keliling lapangan basket juga hukuman. Diminta push up juga hukuman. Mengganti kertas ada sebuah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Murid tidak mengenakan sepatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket juga ada sebuah konsekuensi. Tidak masalah, sama atau tidak dengan pendapat Bapak dan Ibu. Nanti kita bahas bagaimana hukuman, konsekuensi apakah. Nah, ini bedanya. Hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Apalagi kalau udah keluar kata pokoknya. Pokoknya kamu lari. Gitu ya. Sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Merasa anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek kalau konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Sebuah paksaan, stimulus atau tanggapan. Mendorong untuk anak menyakiti diri sendiri, mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ketika kita banyak sekali melakukan ini, Bapak Ibu, apalagi dengan pendidikan yang sekarang ini, dengan kejadian-kejadian yang banyak terjadi ini, anak-anak banyak yang menyakiti dirinya sendiri tanpa dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Yang ada Akibat 3. apa? Jangan-jangan tertekani oleh kita selaku. Nah, mudah-mudahan ini dijauhkan dan tidak terjadi. Jadi
kita kalau toh iya, mulailah kita berintrospeksi, ya, karena ini sangat membekas dalam hati. Jadi jangan sampai kejadian ada guru dibacok muridnya, naudzubillah, ada murid mengeroyok gurunya, dan yang lain-lain. Ini kan semakin kurang ajar secara moral. Namun kita juga selaku guru, kita perlu mengintrospeksi diri, merefleksi diri, apakah yang kita lakukan ini sudah benar dengan anak-anak kita? Apakah yang mereka lakukan itu adalah bawaan dari rumah, ataukah memang karakter dari dirinya, atau jangan-jangan dari kita? Bagaimana selanjutnya? Ini saya akan mengenalkan sebuah istilah yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan memperlakukan orang lain. Kalau Bapak dan Ibu kemarin melihat saya mendesain sebuah skenario dengan salah satu murid di kedalaman 1, itu adalah praktek restitusi. Nanti prosesnya kita lihat, ya Bapak dan Ibu, karena kita saja kalau berbuat kesalahan kemudian langsung dijudge kalau kita itu salah, kita langsung akan mempunyai rasa sakit hati, malu, ya. Kemudian apalagi ini, mohon maaf bukan saya yang ngomong, ada seorang syekh yang menyatakan, atau mungkin sahabat-sahabat Rasul yang menyatakan, jika kita ingin menegur seseorang karena sebuah kesalahan, tegurlah secara pribadi. Jangan pernah menegur seseorang itu di depan khalayak umum, karena itu akan merendahkan dia, menurunkan harkat martabat dia, dan dia merasa terhormat. Jadi bukan kita lagi menghukum dia, tapi dia sedang kita jatuhkan harga diri. Itu Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini bukan saya ngomong. Silakan Bapak dan Ibu, banyak para tokoh-tokoh Islam yang menyatakan ini, bahkan mungkin sahabat-sahabat Rasul juga. Kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib, kalau saya nggak salah baca. Mohon diluruskan kalau saya salah. Ya Bapak dan Ibu. Jadi restitusi ini untuk anak kita. Jangan sampai ketika kita di kelas, kamu ngambil uang ya, di sidang di depan kelas, otomatis dia merasa dipermalukan. Dan itu kita selaku guru tidak boleh melakukan itu untuk menjaga harkat martabat hak asasi dia. Ketika dia bisa kembali ke kelompoknya, dia menjadi manusia yang utuh. Gitu ya. Bisa kita panggil, kita tanya. Oke, kita nanti lihat praktek. Ini Bapak dan Ibu. Restitusi. Ini identitasnya gagal. Karena mungkin banyak di guru-guru kita itu, anak-anak kita itu ya tadi rapuh, memendam perasaan, mendingan milih mati, mengakhiri seolah-olah semuanya sudah selesai. Padahal ketika kematian itu terjadi, yaitu perjalanannya masih sangat panjang dan gak mungkin kembali. Bahkan saya pernah baca itu, kalau ada orang bunuh diri misalnya menggunakan pisau, di akhirat nanti, ya pisau itu terus-terusan yang akan menyakiti dia. Kalau minum baygon, minum racun, ya mudah-mudahan sampai muntah, terselamatkan, nggak jadi matinya. Cuman malu doang kan nggak apa-apa ya. Wah, intinya bunuh diri nggak mati, ya nggak apa-apa, mendingan gitu daripada mati, ya kan? Jawabannya begitu. Nah itu naudzubillah, dijauhkan. Ini adalah sebuah identitas yang gagal. Naudzubillah, kita selaku guru tidak usah melakukan hal ini lagi. Mungkin itu paradigma lama. Karena kita, mohon maaf, saya pun, ya kalau nggak sholat, ayah saya bawa pohon singkong, ya batang singkong, dipukulin ya dipukul, waktu dipukul. Nggak ngaji, guru kita itu yang namanya penggaris, ya, ngaji nggak bisa, yang main penggaris. Itu dulu kita. Kalau zaman sekarang, murid disentuh dikit aja namanya pelanggaran hak asasi, lapor ke Komnas Anak, kita yang kena dituntut.
Ya, itu baru disentuh doang, belum digaplok. Ya, kalau dia digaplok, walaupun itu benar menurut kita dan dulu saat zaman kita. Sekarang udah berbeda. Bapak Ibu ya. Ini adalah satu pilihan. Kemudian sifatnya itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Percaya Bapak dan Ibu, kalau murid itu kita rangkul, kita ajak berbicara, itu akan lebih menghargai kita. Dan saya juga masih teringat, mungkin Bapak dan Ibu juga masih ingat, siapa guru yang waktu itu pernah baik dengan kita. Waktu SD, SMP, SMA, padahal berapa puluh tahun yang lalu. Kalau ketemu kita masih saling. Karena apa? Rasa hormat kita kepada dia. Dia pernah memperlakukan kita sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia. Beda kalau kita juga akan teringat. Saya dulu waktu pelajaran elektro, wah, gara-gara main gagarudaan A, B, C, D, E, F gitu ya, ketahuan, akhirnya suruh ngerupin selokan. Sampai sekarang dari mulai berarti 97 sampai 2003 masih ingat ngerupin selokan, kemudian jawet ininya nih, ditarik ke arah, sampai sekarang masih teringat. Mungkin Bapak dan Ibu pun punya pengalaman itu. Jadi kalau misalkan kita menerapkan, bagaimana kita ini akan dikenang oleh murid-murid kita. Oke. Korban mendapatkan ganti. Korban dalam artian ketika berselisih ya, murid akan mendapatkan penguatan, kemudian masalah akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab akan perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Kemudian apa yang kamu yakini itu yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita sampaikan kan. Apa yang kamu pelajari? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita kembalikan ke anak-anak. Anak-anak itu pada dasarnya hatinya bersih, Bapak dan Ibu. Jadi dia paham betul kalau itu merugikan temannya, kalau itu adalah salah, itu paham saya. Kenapa terus mereka kok berbohong? Karena mereka melindungi ketika ini terjadi. Kalau jujur, ini yang akan terjadi. Jadi kita, kalau ingin anak-anak itu selalu terbuka, kembali ke kodratnya, fitrahnya selaku manusia, ini kita harus bisa ada di sini. Kemudian murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Rasa empatinya akan terbentuk. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Namanya refleksi. Memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini adalah cara yang paling baik, di mana fokus pada karakter, tapi bukan pada tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dalam keadaan yang penuh percaya diri. Dia tidak merasa dipermalukan, dia tidak merasa dihakimi, dia tidak merasa direndahkan. Datang biasa aja dengan sosok yang lebih baik. Nah, terus bagaimana? Yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu? Ini saya kenalkan dengan yang namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak berupa peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Saya tanya terlebih dahulu Bapak dan Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa menyampaikan? Bapak boleh? Kenapa kita harus pakai helm? Karena itu suatu peraturan dari polisi. Suatu aturan dari polisi, ya. Maka kita harus yang sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan. Maka kita harus mematuhinya. Mematuhinya. Jika kita tidak mematuhi, ya kena hukuman. Kena hukuman. Sanksi. Baik. Oke. Bu Rosdiana boleh jawab mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Biar kita hidup sehat. Biar kita sehat. Di masa pandemi. Baik. Boleh Bu ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Harus disiplin karena setiap peraturan pasti ada sebabnya kenapa harus ada peraturan itu. Baik. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini kalau saya ya, mungkin saya masih motivasinya kurang bagus dan ini tidak boleh dicontoh sebenarnya. Saya itu kalau nggak lewat yang jalurnya ada polisinya, malas pakai helm. Panas, ya. Padahal sebenarnya bukan ini kan tujuannya. Bukan karena ketika ada polisi kita harus pakai helm. Bukan karena kita melewati jalur tadi melalui kita harus pakai helm. Padahal tujuannya
untuk melindungi diri kita, ya harusnya. Tapi memang tadi kan kita kembali ke teori motivasi. Ada hal-hal eksternal yang kadang itu lebih kuat daripada internal, dan ini harus kita sadari bersama. Nah, ini Bapak dan Ibu, pada hakikatnya kita selaku manusia ini punya 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini yang pertama adalah bertahan hidup. Yang keduanya adalah penguasaan, ya, power, kebebasan, freedom, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Begitupun anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Contoh, ketika anak-anak kita ini belajar, Bapak dan Ibu masuk kelas, kemudian menyampaikan materi dengan selamat, anak-anak anteng duduk di sini, kemudian suruh mengerjakan tugas, terus ada anak satu yang ngomong, "Pak, boleh nggak ngerjainnya di bawah? Pak, boleh nggak kita belajarnya di luar?" Karena mereka itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya selaku manusia. Di mana? Di sini. Kebebasan. Dia tuh ingin bebas. Gitu ya, tidak terlalu tertekan. Kalau memang itu bisa positif dilakukan oleh kita, lakukan Bapak dan Ibu, ya, untuk bisa pembelajaran lebih efektif. Nggak usah diikat lagi anak-anak, ya, biarkan dia berekspresi. Apalagi nanti dalam kurikulum Merdeka itu ada yang kita kenal namanya pembelajaran terdiferensiasi. Setiap anak punya kompetensinya dan kita harus kembangkan dan maksimalkan, gitu ya. Itu juga sama, kita tidak bisa menjelaskan itu. Atau ada anak itu, bu guru mah dia memakai kaos segitu aja dipuji-puji, bagus banget kaosnya, pakai topi doang, murahan juga, bagus banget topinya. Saya mau pakai sepatu mahal nggak dipuji-puji. Itu ada yang salah juga dengan itu. Artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh anak itu, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pengen semua anak gitu, ya Allah bagus banget bajunya Inti, Fatma juga begitu, ya Allah kerudungnya bagus banget Fatma, Roswati kacamatanya baru ya. Nah, hal-hal seperti itu ternyata itu berdampak buat anak-anak kita untuk memenuhi kebutuhan dasar. Belum tentu di rumahnya begitu. Karena ya, kadang-kadang anak-anak itu ketika datang ke sekolah itu dirindukan. Dia lebih rindu dengan gurunya dibanding dengan orang tuanya. Karena apa? Ketika nyampe rumah orang tuanya ngomel yang ada. Ya, kalau di dalam gurunya itu ketemu gurunya, ya Allah assalamualaikum. Dan mudah-mudahan itu juga dilakukan untuk anak kita. Karena banyak ceritanya di luar sana, tidak di kedalaman satu, kalau di kedalaman satu insya Allah baik terhadap muridnya, baik terhadap wali muridnya, di rumahnya beda kepada dulu. Kalau ke anaknya, ya Allah cantiknya, begitu ke anaknya, kamu nah, wah, gitu. Ya, kita menjadi dua kepribadian jadinya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Itu udah capek. Itu ya. Kalau kita baik dengan orang lain, kita juga baik dengan keluarga sendiri. Gitu ya, karena ternyata itu yang dibutuhkan ini Bapak dan Ibu. Semua manusia butuh ini. Penguasaan pun begitu. Ada anak itu tipikalnya selalu ingin jadi KM. Kalau nggak ditunjuk dia marah. Dia nggak bisa diterima. Kalau dia bukan di depan dia nggak mau. Pokoknya siapa yang selalu di depan ada. Karena ya ini ada kebutuhan penguasaan. Ya power yang hasil. Dan ini pada intinya 5 kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan dasar kita semua. Ya. Ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Nah, Itu maksudnya ke anak ya, semua kebutuhan kita, bukan hanya anak. Kita pun orang dewasa begini. Ya. Ini yang harus kita penuhi. Di ruangan kelas. Kalau ruang kelas ya semua. Ya, karena pada dasarnya 5 ini ada pada setiap manusia. Bahkan kita pun orang dewasa butuh ini. Nah, saya akan
sampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang 5 posisi kita selaku guru. Ini Bapak dan Ibu. Posisi guru itu kita bagi menjadi 5. Ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, saya ajak Bapak dan Ibu untuk merefleksikan diri. Bapak dan Ibu ada di posisi mana? Oke? Sebagai penghukum, Bapak dan Ibu boleh menjawab iya atau tidak dalam hatinya saja. Menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian melakukan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasain nanti. Itu yang dikatakan oleh seorang guru sebagai penghukum. Ada si pembuat rasa bersalah. Ini artinya dia berceramah dan mengatakan harusnya kamu tuh begini. Ibu tuh kecewa sama kalian ini. Bapak tuh kecewa loh begini. Kalian tuh sudah berbuat begini. Nah. Dan dia berkata, kamu seharusnya kamu tuh sudah tahu. Ibu lelah sekali. Ibu stres ngadepin kalian. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah kesalahan itu ya kalian yang salah. Gimana sih kalian ini? Itu namanya guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga posisi guru ini sebagai teman. Ayolah nak, please ini mah, yuk dikerjain. Nanti kalau nggak dikerjain, Pak gurunya yang dimarahin kepala sekolah. Maksudnya nggak kasihan sama Pak guru. Ayolah kasihan sama ibu. Nanti ibunya ditegur sama ibu kepala sekolah. Itu sebagai teman. Jadi memang kedekatannya ada. Ya. Ada juga yang sebagai pemantau. Tahu nggak apa peraturannya? Ya, sok ditanya di balik. Itu pemantau. Dia menghitung, mengukur, kemudian dia selalu mengawasi. Itu namanya pemantau. Ada yang bertindak sebagai manajer. Nah, kenapa tadi? Si anak akan menyampaikan unek-unek. Dan kita tidak boleh, kamu tuh salah. Udah mau salah belum? Nah, dia itu punya, saya masih teringat ada sebuah video Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat. Ada seorang murid yang datang selalu kesiangan. Ada versi Indonesia, ada versi luar negeri. Yang versi Indonesia, anak SMA yang perempuan lari ke kelas tiap hari kesiangan. Oh, dimarahin sama gurunya, baru duduk. Marahin lagi sama gurunya, duduk. Suatu hari nggak masuk. Ternyata anak tersebut apa yang terjadi? Ngurusin ibunya dulu. Ibunya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia lari-lari ke sekolah sampai kesiangan. Sampai pada akhirnya si anak itu, saya merinding. Saya pengen nangis kalau ngomongin tentang ibu sebenarnya. Ya itulah pengorbanan. Dan kita selaku guru tidak mau tahu dengan itu. Pokoknya dia kesiangan. Kita tidak pernah bertanya, kenapa kamu begitu? Padahal sebagai seorang manajer, ini kita harus mengajukan itu. Apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, semua orang pernah salah. Nah, ibu juga dulu pernah melakukan itu. Nah, apa tidak ada cara yang lain buat memperbaikinya? Itu akan menguatkan seseorang, tapi tidak menghakimi. Ya, kepada ibu, itu adalah, nah, tuntutan kita selaku guru ini jangan sampai kita ada di posisi ini. Kita harus ada di posisi ini. Insya Allah, setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Kalau kita boleh mengutip bahasanya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Kan begitu, itu yang diharapkan. Semuanya win-win solution. Ini menang. Tidak ada yang dipersalahkan. Ada ibu ya, itu. Kalau ke Pegadaian mungkin ibu itu pernah ya. Kan tahu yang lain dia masih. Ini tahu. Oke. Baik, kepada ibu, sampai situ nanti. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, oke. Sekarang saya minta Bapak dan Ibu berdiri. Tadi kayaknya agak kenceng ya. Oke, Bapak dan Ibu boleh berdiri. Siap ya? Kita lupakan kalau posisi kita ini sebagai guru yang sudah senior. Nah, apa-apanya kita dengan anak-anak, kita gerakan badan kita. Kita ikuti gerakannya. Yuk.
Oke. Kepada Ibu, saya bagi kepada Ibu ke dalam 3 kelompok ya. Oke. Dalam profil Pancasila ada berapa kepada Ibu? Ada 6. Masih ingat? Coba apa aja? Coba ya udah saya ajak nyanyi dulu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ini kelompok apa? Pilih dari 6 tersebut. Oke, mana kreatif? Oke, kelompok belakang KAI dan Kajena kreatif. Kelompok Kairat gotong royong kreatif mandiri. Ingetin ya, mandiri, gotong royong kreatif. Baik, permainannya boleh gini. Boleh kita KAI Kajena biar bertiga sama Ibu. Boleh biar bertiga ini ya, karena butuh 3 orang. Nih, yang paling sebelah sini. Oke, yang sebelah sini berucap siap gitu ya. Yang sebelah sini ya. Kalau misalkan dipanggil kelompoknya, siap. Yang tengah wer. Yang paling depan tunjuk satu kelompok yang lain. Paham nggak? Oke, misalkan saya dimulai dari saya. Ini tadi kelompok kreatif, mandiri, gotong royong. Saya sebutkan. Mandiri, mana mandiri? Siap. Ini ya, yang nyebut siap sebelah sini. Siap, yang tengah wer, gotong royong. Nah, gitu ya. Siap. Oke, kreatif. Siap, wer. Sebutin nama kelompok yang lain. Oke, kita coba ya. Gotong royong. Ngomong. Ya, jangan terlambat, oke? Oke, kita ulangi. Mandiri. Tunjuk kamu lain. Siap ya? Oke, fokus. Oke. Tanggung jawab. Oke, siap. Fokus. Kreatif. Mandiri. Bapak dari tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, duduk yang nyaman, senyaman-nyamannya, ya. Saya akan hipnotis kepada Ibu. Hipnoterapi. Tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan, buat santai. Oke, kalau sudah santai, silakan pejamkan matanya. Bapak dan Ibu kalau sudah terpejam matanya, pastikan Bapak dan Ibu dalam keadaan santai, sudah tidak memikirkan hal-hal yang negatif lainnya. Pokoknya pikiran kita sudah positif. Kemudian Bapak dan Ibu menyadari bahwa Bapak dan Ibu saat ini berada di dalam hutan. Hutan yang sangat lebat, kanan kirinya adalah pohon yang besar-besar, dan Bapak dan Ibu ternyata tersesat di dalamnya sendiri. Bapak dan Ibu bingung untuk mencari jalan keluar. Kemudian Bapak dan Ibu berusaha mencari terus, jalan terus, sedapat-dapatnya jalan. Sampai pada akhirnya Bapak dan Ibu dari kejauhan melihat sebuah gubuk. Bapak dan Ibu melihat
Ada pintu di situ di gubuk tersebut. Bapak dan Ibu boleh melihat pintunya. Silahkan tentukan pilihannya. Pintu itu tertutup atau terbuka. Ya, pastikan yang Bapak dan Ibu itu lihat pintu itu adalah yakin kalau pintu itu kalau memang tertutup, kalau memang terbuka ya terbuka. Tarik nafas Bapak dan Ibu. Keluarkan pelan-pelan. Buka matanya. Dan sekarang boleh angkat tangan yang pintu tersebut tertutup. Pintu tersebut tertutup. Tuai. Pintu tersebut terbuka. Atau tidak bisa melihat pintunya. Karena ketidur. Terpecah. Bapak dan Ibu ini terlepas benar atau tidak, ya. Secara psikologi, mau yang positif atau negatifnya dulu nih? Coba yang positif dulu lah. Positif, selalu yang positifnya. Bapak dan Ibu, untuk yang tertutup, berarti buaya. Terlepas benar atau tidak ini, jangan menyalahkan saya. Kalau memang salah jangan dianggap. Buaya itu adalah orangnya ketika dia punya permasalahan, dia lebih baik menyimpan. Dia tidak ingin mengumbar, udah aja ditelan bedel, ya, daripada gembar-gembor percuma. Nah, gitu. Kalau yang terbuka, kalau ada apa-apa selalu gatel pengen diomongin. Pokoknya harus keluar, ya. Saya kesel nih, saya misalkan kesel. Pokoknya saya kesel, ya, saya omongin. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaan. Dia orangnya, ya pokoknya gitu ya. Kalau ada apa-apa, dia selalu pengennya tuh curhat diomongin. Itu yang positif. Negatifnya nggak usah. Oke, Bapak dan Ibu, ini tadi sudah kita bahas tentang budaya positif, ya, hal-hal yang harus kita lakukan, baik itu terutama pendidikan kita dengan anak-anak kita. Ini yang kita sebut dengan segitiga restitusi, Bapak dan Ibu. Segitiga biru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas itu kita tidak menjudge orang yang melakukan kesalahan, murid-murid kita yang melakukan kesalahan, kemudian nunjuk-nunjuk apalagi marah-marah, gitu ya. Kita tanya, kenapa dia melakukan seperti itu? Pasti ada alasan. Itu yang pertama. Stabilkan dulu dia, jangan sampai dia merasa tersakiti. Anggap aja dulu, ketika dia sudah orang ini, iya deh, iya nak, iya Sep, Pak Guru juga paham. Pak Guru juga dulu kayak gitu. Pak Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan. Kalau boleh Pak Guru tahu, kenapa kamu melakukan kesalahan? Biarkan dia cerita. Ya. Kemudian validasi kebutuhan. Artinya kita menanyai ke dia itu yang dia lakukan ini benar atau salah. Kita balik lagi ke fitrahnya. Kalau memang itu salah, merugikan orang lain tidak, itu akan dijawab oleh dia sendiri. Kemudian menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang sudah dia langgar, bagaimana untuk memperbaikinya. Kalau kamu sudah melakukan itu, bagaimana nanti ke depan. Nah ini contoh-contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga dulu pernah berbuat salah. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Kamu bisa saja melakukannya lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti tahu kenapa begitu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi sebaiknya ada hal-hal baru yang bisa kamu lakukan saja. Nah, seperti apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kamu sudah merugikan orang lain, apa yang harus kamu lakukan? Minta maaf Pak, minta maaf Bu, janji tidak akan mengulanginya lagi, itu akan lebih baik. Itu motivasi dalam dirinya akan tercapai. Nah, sekarang saya tanya kepada Ibu, kira-kira dalam 1 jam, ini pas berhenti di situ ya, 2 menit lagi untuk merefleksikan pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini. Silahkan. Boleh. Kira-kira hal baru apa nih yang bisa mengubah paradigma saya? Apa yang saya dapatkan hari ini? Nomor 1 ya. Boleh disampaikan. Silahkan. Guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Terima kasih Kang Jena. Ada lagi? Ungkapkan saja nggak apa-apa. Bapak dan Ibu tadi terbuka.
Ternyata banyak ilmu-ilmu yang dapat kita gali, kita menjadi tahu. Yang awalnya mungkin pernah melakukan itu, tapi sebenarnya kita masuk ke mana ya? Oke. Jadi tahu gitu informasi tentang ini. Pernah melakukan ini, cuma oh ternyata restitusi ini begini gitu ya. Oke, terima kasih Dek. Ada lagi Bapak dan Ibu? Baik, perasaan apa yang muncul ketika kita mengikuti sesi Disimenesa ini, terutama dengan disiplin kita dan motivasi intrinsik dalam diri kita? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Silahkan, gak apa-apa diungkapkan saja. Menjadi manusia yang lebih baik lagi. Menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ada lagi? Berusaha memperbaiki diri. Berusaha Iya. memperbaiki diri. Kalau untuk saya berusaha menceritakan ke anak Merangkul anak. Baik. walaupun bagaimana sikap anak. Baik, Harus Bapak dan Ibu. dalam Oke, ya, boleh Bu Haji silakan. Dengan adanya mengikuti sesi ini mungkin ya Bapak Ibu tadi sudah jelaskan memperbaiki diri ya, kita juga harus introspeksi diri. Yang penting yang utama kita mengikuti perkembangan zaman yang saat ini berkembang, seperti kurikulumnya kurikulum Merdeka, kita menerapkannya seperti apa pembelajaran supaya anak ataupun zaman bisa berpadu ya Pak. Betul. Istilahnya tidak ada berlawanan bertabrakan. Yang model lama kita tinggalkan, tidak 100%, tapi kita ambil juga yang masih positifnya kita gabungkan ya, kolaborasi istilahnya prinsipnya seperti itu saja. Ya, terima kasih Bu Haji, terima kasih teman-teman. Mungkin ini contoh saja ya teman-teman. Ini contoh praktik segitiga restitusi. Ya, tadi ya, segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali. Ini contoh kasus pertama. Zinan terlambat datang ke sekolah. Pembelajaran sudah dimulai dan setelah pembelajaran selesai, Zinan melihat. Jinan, kenapa Nak tadi terlambat? Oh begitu. Jadi kalau menurut Jinan, kalau kita datang terlambat ke sekolah, kira-kira seperti apa? Oh ya bagus. Itu tuh Keyakinan kelas apa kira-kira yang Jinan yakini untuk kedepannya? validasi kita. Bagus. Kalau begitu, Kata-kata harus nanti bangun pagi, besok tidak akan terlambat lagi sampai tuh. Kita sekolahnya usahakan munculnya itu lebih kan dari pagi dan jangan terlambat Tapi lagi. dari Bangunnya juga jam sekian prinsipnya bulan kita ya. sendiri. Oke, kalau begitu nanti silakan Jinan kembali ke kelas. Atau dalam kasus kedua, ini Zinan menyembunyikan tasnya. Iseng. Nah, seorang guru mendapatkan laporan dari seorang anak perempuan kalau Zinan menyembunyikan tasnya. Dan Zinan Zinan. dipanggil. Nah, Pak Guru, mohon maaf ya waktu istirahat Jinannya Pak Guru ganggu. Pak Guru panggil sengaja nih, Pak Guru panggil Jinan ke sini karena Pak Guru dengar tadi ada laporan dari Anggi katanya Jinan ngumpetin tasnya. Betul begitu? Iya Pak, tapi dia duluan yang ngumpetin dulu, saya nggak bilang, makanya saya umpetin tasnya. Oh begitu. Tapi yang Jinan lakukan itu menurut Jinan itu sudah baik. Tidak Pak, Maksudnya tidak gimana itu? Baik atau tidak atau salah atau seperti apa? tidak Pak, saya salah. Saya seharusnya tidak melakukan itu. Oh, jadi memang yang Jinan lakukan tadi itu salah ya. Ada hal-hal yang sebaiknya Jinan lakukan, tapi bukan ngumpetin tasnya Anggi, begitu ya. Terus ada keyakinan kelas kita berarti yang dilanggar Validasi ke depannya, atau hal-hal apa nanti yang akan Jinan lakukan? Salah, saya akan minta maaf ke Anggi dan tidak akan melakukan itu lagi. Bagus, kalau begitu nanti setelah ini
Jinan ke Anggi ya, minta maaf sama Anggi, dan Jinan tidak boleh melakukan itu lagi. Ya, bagus. Sekarang Jinan boleh kembali ke kelas. Itu Bapak dan Ibu, pada akhirnya saya mungkin selaku calon guru penggerak, selaku warga kedalaman 1, Bu Haji, terima kasih teman-teman, terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian dari awal sampai akhir ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini semata-mata karena yang saya ingin berbagi dengan apa yang sudah saya dapatkan di CGP. Yang baiknya silahkan diambil, kalau bisa diterapkan. Kesalahannya itu mengungkap dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada niat untuk menggurui, apalagi ya masa ngajarin terbang ke elang, ngajarin berenang ke bebek kan nggak mungkin. Bapak dan Ibu lebih senior dari saya, lebih paham dengan apa yang harusnya dilakukan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, barusan mengulas yang